Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sri Mulyani. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini adanya tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari. Langsung saja, yang pertama, konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan. Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Yang kedua ada teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya ialah hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Ada 3 prinsip pokok menurut Adam Smith. Yang pertama, prinsip non-harm, yang kedua prinsip non-intervention, dan yang ketiga ada prinsip pertukaran yang adil. Selanjutnya ada pengertian persaingan. Menurut Kashmir, yang disebut persaingan adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang yang sama, atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan usaha terdiri atas satu, ada persaingan sehat atau healthy competition, dan yang kedua ada persaingan tidak sehat atau unfair competition. Bab selanjutnya yaitu bab 9, menjelaskan tentang etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Yang pertama ada pengertian etika. Apa sih etika itu? Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap, melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Selanjutnya, etika menunjukkan mana hal yang baik atau buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan hak. Dalam memahami etika profesi ada beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya adalah berupaya untuk meraih yang terbaik, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, menjaga perilaku, hormat dan menjaga rahasia, kejujuran, kompeten dan perbaikan secara terus-menerus, pedoman etika, menjaga integritas. Selanjutnya ada keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika bisnis. Harmoni pada 2021 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan etika bisnis yang penting untuk diketahui. Diantaranya adalah adanya prinsip kejujuran, prinsip integritas moral, prinsip kesetiaan,
prinsip saling menguntungkan, dan prinsip keadilan. Selanjutnya bab 10 yaitu persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan antara rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Dalam kamus manajemen persaingan bisnis terdiri dari A. Persaingan sehat atau healthy competition, persaingan antara perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Persaingan gorok leher atau cutthroat competition. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya bab ke-12 yaitu relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlakukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis, perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam satu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.